Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita melanjutkan mempelajari materi gerak harmonis sederhana. Kali ini kita sudah sampai pada akhir bab GHS ya, yaitu tentang energi. Bersama saya, Bu Zahrotun Nafisah. Untuk membangkitkan semangat kalian dalam menuntut ilmu, ada kata motivasi, yaitu belajarlah lebih giat, lakukan yang terbaik, maka kehidupan yang baik akan mengikuti. Kata motivasi yang kedua yang disampaikan Maria Teguh, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Anak-anak, mari kita bersama-sama mempelajari tentang energi GHS. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergetar harmonik terdiri dari energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Energi potensial disebabkan adanya simpangan atau posisi yang berubah-ubah. Energi kinetik disebabkan oleh kecepatan. Energi mekanik merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik. Baik anak-anak, kita pelajari terlebih dahulu energi yang pertama, yaitu energi potensial. Energi potensial GHS dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus EP sama dengan setengah kali K kali Y kuadrat. Di situ terdapat K. K dapat ditentukan dengan menggunakan rumus K sama dengan M kali omega kuadrat. Hal ini diperoleh dari omega sama dengan akar K per M. Karena nilai Y sama dengan A kali sin omega T, maka energi potensial dapat dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan setengah kali M kali omega kuadrat dalam kurung A kali sin omega T dikuadratkan. Sehingga rumus EP dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus EP sama dengan setengah kali M kali omega kuadrat kali A kuadrat kali sin kuadrat omega T. Energi kinetik. Energi kinetik dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan seperti biasanya, yaitu EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Kita tahu bahwa pada kecepatan GHS, kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan omega kali A kali cos omega T. Sehingga pada rumus EK ini, V-nya ini kita ganti menjadi omega kali A kali cos omega T, lalu dikuadratkan. Akan kita peroleh EK sama dengan setengah kali M kali omega kuadrat kali A kuadrat kali cos kuadrat omega T. Ketika kalian mempelajari tentang trigonometri pada pelajaran matematika, kalian mempelajari beberapa aturan trigonometri. Di antaranya, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Atau jika theta kita ganti menjadi omega T, maka sin kuadrat omega T tambah cos kuadrat omega T sama dengan 1. Maka cos kuadrat omega T dapat kita tentukan dengan menggunakan 1 kurangi sin kuadrat omega T. Sehingga dari rumus yang tadi, cos kuadrat omega T-nya ini kita ganti menjadi 1 kurangi sin kuadrat omega T. Kita peroleh EK sama dengan setengah kali M kali omega kuadrat kali A kuadrat kali 1 kurangi sin kuadrat omega T. Kemudian kita kalikan dengan A kuadrat ya. Kita peroleh EK sama dengan setengah M kali omega kuadrat kali A kuadrat kurangi A kuadrat sin kuadrat omega T. Kita tahu pada persamaan simpangan GHS, yaitu Y sama dengan A kali sin omega T. Di sini tertulis A kuadrat sin kuadrat omega T, berarti sama saja dengan persamaan Y kuadrat. Lalu kita tahu bahwa M kali omega kuadrat ini sama saja persamaan untuk menentukan konstanta pegas, sehingga kita peroleh rumus EK sama dengan setengah kali K kali A kuadrat kurangi Y kuadrat. Ini rumus EK yang lainnya ya.
Energi mekanik. Kita tahu bahwa definisi dari energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Kita sudah mengetahui rumus untuk EP dan EK ya, sehingga kita bisa memasukkan ke rumus ini. EP yaitu setengah KY kuadrat, sedangkan EK setengah MV kuadrat. Kita masukkan rumusnya menjadi EM sama dengan setengah KY kuadrat tambah setengah MV kuadrat. Kemudian kita ubah K menjadi M kali omega kuadrat, Y menjadi A kali sin omega T, sehingga Y kuadrat menjadi A kuadrat sin kuadrat omega T. Lalu V kita ganti menjadi omega kali A kali cos omega T, sehingga V kuadrat menjadi omega kuadrat kali A kuadrat kali cos kuadrat omega T. Kalian perhatikan bahwa di EP dan EK ternyata masing-masing memiliki huruf yang sama, yaitu setengah kali M kali omega kuadrat kali A kuadrat, sehingga kita dapat mengeluarkan huruf tersebut, kemudian kali sin kuadrat omega T tambah cos kuadrat omega T. Tadi kita sudah tahu tentang aturan trigonometri, bahwa yang di dalam kurung ini sama dengan 1 ya, sehingga kita peroleh EM sama dengan setengah kali M kali omega kuadrat kali A kuadrat dalam kurung 1. Sehingga untuk menentukan energi mekanik, kita bisa menggunakan rumus EM sama dengan setengah kali K kali A kuadrat. Ingat ya anak-anak bahwa di sini K atau tetapan Pegas sebesar M kali omega kuadrat. Anak-anak, itu tadi persamaan untuk menentukan EP, EK, dan EM. Di dalam rumus itu terdapat simbol-simbol dari besaran fisika. Di antaranya EP, yaitu simbol dari energi potensial, satuannya Joule. EK adalah energi kinetik, satuannya Joule. EM, energi mekanik, satuannya Joule. M, massa benda, satuannya dalam kilogram. Omega, yaitu kecepatan sudut, satuannya dalam radian per sekon. Y adalah simpangan, satuannya meter. Kemudian K adalah tetapan atau konstanta Pegas, memiliki satuan Newton per meter. A adalah amplitudo, satuannya meter. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Anak-anak, agar kita bisa memahami lebih jelas tentang energi gerak harmonis sederhana, perhatikan animasi berikut ini. PE merupakan energi potensial ya. Untuk KE adalah energi kinetik, kemudian L ini adalah panjang tali. Panjang tali sama dengan 100 cm, untuk yang kedua L sebesar 50 cm, yang ketiga L sama dengan 25 cm. Nanti kalian perhatikan besarnya nilai EP dan EK ya secara bersamaan, atau PE dan KE secara bersamaan. Kalian bandingkan untuk maksimum dan minimumnya. Kita mulai dari panjang tali sebesar 100 cm. Untuk yang tengah, bandul berada di posisi tengah, yaitu berada pada posisi titik setimbang ya. Kemudian kita lihat untuk panjang tali sebesar 50 cm. Kemudian panjang tali sebesar 25 cm. Anak-anak, ternyata saat bandul mencapai jarak terjauh atau simpangan maksimum, besarnya energi potensialnya adalah maksimum juga ya. Jadi saat simpangannya maksimum, EP juga maksimum. Bagaimana dengan besarnya energi kinetik? Ternyata besarnya energi kinetik sama dengan 0 atau minimum. Jadi saat simpangannya maksimum, EP-nya maksimum, EK-nya minimum. Lalu bagaimana saat bandul berada di posisi seimbang?
ternyata ketika simpangannya bernilai 0, EP energi potensial juga 0 atau minimum, sedangkan energi kinetiknya bernilai maksimum. Bisa dipahami dengan jelas ya animasi yang tadi. Sekarang kalian perhatikan gambar ayunan berikut. Di situ tertulis ada 3 posisi atau 3 titik ya. Untuk posisi A saat benda berada pada simpangan maksimum atau jarak terjauh, kemudian saat benda berada di posisi C berarti benda berada pada posisi atau titik kesetimbangan. Ketika benda berada di titik A atau benda ditarik sampai di titik terjauh A, benda mengalami, yaitu yang pertama, simpangannya terbesar atau maksimum, Y max sama dengan A, kemudian energi potensial maksimum, kecepatan minimum atau V sama dengan 0, energi kinetik minimum atau EK sama dengan 0, percepatan maksimum. Percepatan ini sebanding dengan simpangan. Kemudian gaya atau F-nya bernilai maksimum. Kemudian ketika benda berada di titik C atau benda berada di titik kesetimbangan, yang terjadi adalah simpangannya minimum atau Y sama dengan 0, energi potensial minimum atau EP sama dengan 0, kecepatan maksimum, energi kinetik maksimum, percepatan minimum atau A sama dengan 0, dan gaya atau F sama dengan 0 atau minimum. Anak-anak, kita menuju contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah benda bermassa 200 gram melakukan gerak harmonik dengan frekuensi 20 Hz dan amplitudo sebesar 10 cm. Hitung besar energi kinetik benda saat simpangan benda setengah dari amplitudonya. Yang diketahui dari soal tersebut adalah M sebesar 200 gram, kita jadikan kilogram ya, dengan cara dibagi 1000 atau sebesar 0,2 kg. Kemudian ada frekuensi atau F sebesar 20 Hz dan amplitudo A sebesar 10 cm, kita ubah ke meter dengan cara dibagi 100 ya. Sehingga amplitudo sebesar 0,1 meter. Kemudian simpangan atau Y setengah dari amplitudonya. Kita tulis Y sama dengan setengah kali A. Karena amplitudonya sebesar 0,1 meter, maka setengahnya adalah 0,05 meter. Yang ditanyakan adalah EK. Untuk menentukan EK, karena yang diketahui dari soal ini hubungan antara A dan Y, ya, di soal diketahui ada amplitudo dan juga simpangan, maka kita bisa menentukan EK dengan menggunakan rumus EK sama dengan setengah kali K kali A kuadrat kurangi Y kuadrat. K atau konstanta Pegas belum diketahui di soal, sehingga kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus M kali omega kuadrat. Omega di sini juga belum diketahui ya. Kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus yang ada frekuensinya yaitu 2πf. Karena ini omega kuadrat, maka 2πf kita kuadratkan menjadi 4π kuadrat kali f kuadrat. Sehingga rumus EK dari yang diketahui di soal itu kita cari dengan menggunakan rumus EK sama dengan setengah kali M kali 4π kuadrat F kuadrat dalam kurung A kuadrat kurangi Y kuadrat. Kita masukkan yang diketahui dari soal tersebut, angka-angkanya ke dalam rumus ini. Kita peroleh EK sebesar 1,2 pi kuadrat Joule. Jika kalian ingin mengganti pi, boleh saja kalian bisa menggantinya dengan 3,14 ya, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian
Contoh soal 2. Sebuah benda bergetar dengan amplitudo sebesar 10 cm. Saat energi kinetik benda sama dengan 3 kali energi potensialnya, berapa simpangan benda tersebut? Yang diketahui adalah A, yaitu 10 cm, kemudian EK sebesar 3 EP ya, berarti EK sama dengan 3 EP. Yang ditanyakan simpangan, berarti yang ditanyakan adalah Y. Untuk mengerjakan soal ini, kita tahu bahwa rumus untuk menentukan EP adalah setengah KY kuadrat ya. Kemudian EK adalah setengah kali K kali A kuadrat kurang Y kuadrat. Karena EK sama dengan 3 EP, maka kita langsung ganti saja EK dengan rumus yang tadi ya, rumus ini. Kemudian EP kita ganti menjadi rumus ini ya. Kalian perhatikan di ruas kiri ada setengah K, di ruas kanan juga ada setengah K. Ini sama ya, berarti bisa kita coret. Setelah kita coret, di ruas kiri tinggal A kuadrat kurang Y kuadrat, sedangkan di ruas kanan tinggal 3 kali Y kuadrat. Kemudian min Y kuadrat ini ya, kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi 3Y kuadrat tambah Y kuadrat tadi ya yang dipindah, sehingga di ruas kanan menjadi 4Y kuadrat. Kemudian kalian perhatikan di sini ada kuadrat, 4 juga bilangan kuadrat ya, lalu Y ini juga ada kuadratnya, sehingga bisa kita akar ya untuk mencari A atau mencari Y ya, sehingga kita bisa menarik akar di kedua ruas. Ruas kiri akar dari A kuadrat menjadi A, sedangkan di ruas kanan akar dari 4Y kuadrat menjadi 2Y. Dengan demikian simpangan benda menjadi Y sama dengan setengah A. Karena tadi yang diketahui amplitudonya adalah sebesar 10 cm, maka setengah kali 10 sama dengan 5 cm. Jadi, simpangan benda saat EK sama dengan 3 EP sebesar 5 cm. 5 cm ya, lebih tepatnya lagi. Kita lanjutkan contoh soal 3. Sebuah benda bermassa 50 gram digetarkan dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sin 100T dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan energi total atau mekanik yang dimiliki benda tersebut. Yang diketahui dari soal tersebut adalah M ya, sebesar 50 gram. Kita jadikan kilogram, 50 dibagi 1000 menjadi 0,05 kilogram. Kemudian persamaan simpangan yaitu Y sama dengan 0,2 sin 100T. Dari persamaan ini kita tahu ya bahwa di depan sin itu ada 0,2. 0,2 ini sebagai amplitudo ya. Kemudian yang membersamai T atau menyertai T yaitu 100 ini sebagai omega ya. Tentukan energi mekanik, berarti yang ditanyakan EM. Untuk mengerjakan EM kita menggunakan rumus setengah kali K kali A kuadrat. Tapi K di sini belum diketahui di soal ya, sehingga kita cari K dengan menggunakan rumus M kali omega kuadrat ya. Atau kalau kita gabungkan ke dalam EM, maka EM kita cari dengan menggunakan rumus EM sama dengan setengah kali M kali omega kuadrat kali A kuadrat. Kita masukkan angka-angka yang diketahui di soal, M-nya sebesar 0,05, omeganya berarti yang diperoleh dari persamaan simpangan ya, omeganya yang ini yaitu 100, kita kuadratkan jangan lupa. Kemudian A kuadrat kita peroleh juga dari persamaan simpangan yang ada di depan sin ya, berarti 0,2 ini sebagai amplitudo, jangan lupa dikuadratkan. Setelah kita hitung, kita peroleh EM sebesar 10 Joule. Jadi energi total benda adalah sebesar 10 Joule. Anak-anak, demikian pertemuan pada hari ini. Tak bosan-bosannya Bu Zahra mengingatkan pada kalian untuk tetap semangat. Walaupun kalian belajar mandiri dari rumah,
Jangan lupa jaga kesehatan diri dan keluarga kalian masing-masing. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.